Dr. Takdir Ali Mukti SOF MSI. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Edi Wahyudi SOS MM, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Bapak Dr. Landes Joko Mulyono MS, beserta jajaran pejabat struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Bidang SDM dan Keuangan Bapak Taufikur Rahman SIP MA PhD, beserta jajaran pejabat struktural di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkanlah saya Sani Hidayat selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Acara yang keempat yakni penandatanganan MOU. Acara yang kelima yakni sharing informasi tentang pengelolaan mahasiswa asing. Yang keenam penyerahan cindera mata. Dan yang ketujuh foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka. Baik, terima kasih pembawa acara Master of Ceremony atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Pak Dekan, mohon maaf bila mana saya belum menyebutkan namanya, Pak Ali Mukti PhD, beserta jajarannya Pak Taufikur Rahman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami menerima kunjungan kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Kemudian yang saya hormati pula teman-teman dari Visip UNES, ini namanya betul Fakultas Pendidikan. Karena semua pejabat struktural di level Visip itu melakukan kunjungan untuk menjalin kerjasama dalam rangka belajar kepada pihak lain sebagai mitra, termasuk belajar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah di Jakarta, karena kami
kami sangat yakin bahwa kalau kita ingin maju, kita ingin unggul, maka tidak ada kata lain kecuali berkolaborasi antara satu sama lain. Sehingga dengan demikian maka tidak ada kompetisi, karena kompetisi itu hasil akhirnya win-lose competition, ada yang kalah, ada yang menang. Tapi kalau ingin menang semua harus kolaborasi. Dengan semangat seperti itu maka sebagian besar kami berangkat, termasuk terakhir ada di Visipol UND ini. Tujuan yang lebih khusus lagi sebenarnya adalah kami ingin belajar banyak tentang bagaimana pengelolaan mahasiswa asing yang ada di UND ini. Karena secara tradisional sebenarnya kami sudah mendengar gitu ya, bahwa ini sudah agak lama gitu ya, pengelolaan mahasiswa asing itu. Sementara kami yang ada di FISIP, mahasiswa asing itu mungkin tidak sampai 5 jari di sebelah kiri kita gitu ya, mungkin hanya 5 gitu ya, mungkin bahkan nggak sampai seperti itu ya. Nah, nanti kita ingin mendapatkan banyak kiat dari Visipol UNY ini, sebenarnya bagaimana sih kiat-kiatnya untuk mencari mahasiswa asing itu, dan seterusnya bagaimana pengelolaannya. Saya kira ini sangat penting untuk bisa kita timba pengetahuan dari Visipol UNY. Selain daripada itu, kata orang bijak Pak, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi oleh karena itu saya akan mengenalkan satu demi satu kepada Pak Dekan dan Pak Taufikur Rahman. Iya ya. Nah, jadi yang di samping kiri saya ini Pak Wakil Dekan juga, Pak Edi Wahyudi. Wakil Dekan itu memberikan kemahasiswaan dan alumni. Kemudian yang di samping ini yang sangat dekat ini Pak Sopranoto. Pak Sopranoto ini koordinator program studi daftar ilmu administrasi. Yang di sampingnya lagi ini adalah Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud ini ketua jurusan ilmu kesejahteraan sosial, KS. Dan kalau levelnya jurusan nanti didampingi oleh sekretaris. Nah, kalau levelnya program studi koordinator atau ketua prodi itu tidak ada sekretarisnya. Ya. Nah, di sampingnya lagi itu Pak Torik. Nah, ini Pak Torik ini wakil koordinator bidang umum dan barang milik negara. Jadi ini kami bawa di sini ya. Soal aset. Soal aset itu yang menyangkut pengelolaan mahasiswa asing itu kira-kira seperti apa? Mungkin di asrama kan kira-kira gitu ya. Kita juga perlu tahu. Nah, di sampingnya lagi itu kepala bagian umum Mbak Noni namanya, dan dibantu oleh wakil koordinator saya, termasuk salah satunya Pak Toy. Di sampingnya lagi adalah wakil koordinator akademik dan alumni Bu Vikin. Nah, itu juga perlu menimba banyak pengalaman dari sini dalam pengelolaan mahasiswa asing ya. Kemudian saya lanjutkan yang persis berhadapan dengan kami yang ada di sini itu Mas Pandu Wirayuda ya. Pandu Satria Utama. Satria Utama. Nah, itu dosen di pariwisata ya. Saya lanjutkan di sampingnya lagi itu Mas Jovi. Nah, ini tim dari media sosial. Nah, memang kami ajak supaya meliput semuanya dan kemudian bisa dipublish ya di media sosial yang Visip maupun UNES miliki. Itu termasuk agenda pertemuan sore ini. Lalu di sana itu adalah Mbak Nurina. Nah, itu adalah dosen di program studi sosiologi, termasuk penanggung jawab kerjasama, tim kerjasama.
Jadi proses-proses sebelumnya Bu Mbak Nurina yang menghandle itu ya, sampai kemudian menjadi clear untuk kita tanda tangani bersama di sini. Di sampingnya lagi Pak Dekan itu adalah Bu Ika, itu adalah koordinator program Magister Ilmu Administrasi. Nah itu jadi sudah terlihat ya. Ada S1, ada program S1 KS, S2, S3. Kemudian di sampingnya itu adalah ketua jurusan ilmu administrasi Bu Selvi. Nah ini yang ditangani banyak Pak Dekan, karena S0-nya ada, S1-nya ada, S2-nya ada, S3-nya ada. Jadi yang administrasi itu semua dihandle oleh buat Bu Selvi, ya, termasuk dua diploma kita nanti. Di sampingnya adalah sekretaris jurusan ilmu kesejahteraan sosial Bu Wulan yang sekretarisnya Pak Mahfud, dan di sampingnya lagi adalah Bu Dina. Bu Dina itu adalah koordinator program studi S1 Administrasi Negara atau Administrasi Publik. Di sampingnya lagi adalah Pak Weni, ini koordinator program diploma 3 usaha perjalanan wisata. Ada lagi satu sebenarnya program studi program diploma 3 perpajakan, tapi karena menyiapkan reakreditasi di administrasi bisnis, jadi memilih saya mau fokus saja Pak Dekan menyiapkan ini, sehingga korporatinya juga nggak ikut administrasi bisnis ya. Yang berikutnya adalah Bu Yani. Bu Yani ini ketua jurusan ilmu hubungan internasional, sekretarisnya nggak ikut karena umroh ya, sedang umroh. Yang belum saya sebut, nah ini yang menyendiri sendirian di tengah ini Pak Mulyadi, itu staf akademik, dan di sudut sana itu Mas Panulo adalah juga staf akademik. Yang lainnya sudah ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kita memang berkomitmen, bersemangat untuk belajar kepada mitra kita tentang hal-hal yang memang kita belum bisa melakukan, termasuk pada konteks ini adalah pengelolaan mahasiswa asing. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti kita bisa menyerap banyak tentang praktik yang telah dilakukan di divisi PolPMD ini, dan kemudian kita bisa bawa pulang, dan sekaligus kita bisa menjalin kerjasama berikutnya yang kemudian diwujudkan di implementation of agreement dari kedua belah pihak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada yang kurang Pak Dekan. Pak Tabur Rahman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Joko Purnomo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember yang telah memberikan sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua yakni sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Bapak Dr. Ali Mukti SOS MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Prof. Faris Al-Fadha, beliau Wakil Rektor Bidang Alumni dan Kemahasiswaan. Pas datang tempat aku lagi. Kamunya sudah betul. Belum. Jadi bagi-bagi. Makanya saya senang sekali jamnya jam 14. Dan ini kan dikejar anak yang sudah lulus sebelum wisuda harus menerima transkrip nilai untuk PNS. Jadi kita ngebut karena jadi sudah kita 1.400 tuh. Jadi ada poinnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Yang sangat kita hormati tetamu kita yang terhormat Bapak Joko Purnomo, Pak Dekan,
yang terhormat Prof. Faris Al-Badar, beliau adalah Wakil Rektor termuda. Ya, yang nanti beliau yang akan jelaskan sedikit. Nanti kalau saya akan kemudian yang terhormat, ya saya sebut satu persatu. Banyak sekali yang jelas. Kalau di sini ada guru saya juga gitu ya, Ibu Sri Juniati juga. Umroh. Ini saya ditemani Pak Habib Rahman, saya Prof. Haris, dan insya Allah sebentar lagi menyusul Pak Ridha nanti, Pak PhD. Beliau ini yang ngurusi soal keuangan, yang Pak Ridha nanti urusan persekopusan, jadi urusan akademik. Kami cuma punya 2, jadi ya kerjaannya malah itu nanti. Nanti urusan kemahasiswaan ke Pak 2. Sebentar lagi kita pindah. Jangan boleh. Oke. Yang jelas kami terima kasih ada silaturahim dari guru saya, dari Universitas Jember, karena kalau nggak silaturahim begini ya seperti yang diberikan Pak Joko tadi, ya tentu kita sulit untuk berkolaborasi. Semboyan kami di sini itu memang kolaborasi dan tidak ada kompetisi, adanya kontestasi. Kontestasi sehat. Kalau kontes itu kan seperti kontes Miss Universe, adanya kan cuma cantik dan cantik banget itu. Merem saja mesti cantik itu. Merem ya. Seperti yang juga itu kontes sapi, kalau mau korban merem saja mesti begitu, karena yang baik-baik. Di sini tidak ada kompetisi, ada kontestasi, sehingga semua saling membantu, terutama yang kaitannya dengan mengurus kepangkatan akademik, publikasi, roadmap kenaikan pangkat kita, jabung kita, sehingga setiap orang di sini bisa merencanakan untuk dirinya sendiri semampunya untuk step by step secara sistem kita bantu sehingga semuanya bisa terlayani dengan baik. Prinsipnya ya semua orang ingin guru besar, semua orang ingin besar seperti Prof. Faris, tapi Prof. Faris kan memang jam terbangnya tinggi sekali meskipun umurnya 10 tahun lebih muda dari saya gitu ya. Itu semua orang pengen guru besar dan itu harus melalui sistem. Di sini tidak ada guru besar yang satu dengan yang lainnya, itu saingan tuh nggak ada sama sekali. Saya selalu katakan ke teman-teman kita bahwa makin banyak guru besar itu makin menguntungkan institusi. Ya, sehingga ini kan memacu kita semua. Saya juga belum guru besar, jadi tapi mari kita rencanakan bersama. Dan itu lebih ringan kalau ada antar institusi itu bekerja sama. Sehingga syarat penelitian di UMJ tidak akan dibiayai kalau nggak ada kerjasama dengan universitas lain. Ada. Tidak akan dibiayai kalau tidak ngajak mahasiswa membiayai. Itu pun sekarang tahun ini digeser kerjasamanya paling banyak dengan asing kan, dengan asing. Kalau kemarin masih 50-50 gitu dengan dalam negeri, mulai tahun ini dibanyakin yang kerjasama luar negeri. Sehingga setiap dosen itu diberi jatah minimal, ya mungkin kalau di negeri berleluasa. Diberi jatah minimal 1 penelitian, 1 pengabdian masyarakat, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Yang penelitian di luar negeri boleh, pengabdian di luar negeri boleh. Jadi kita punya beberapa pengabdian di Filipina, di Malaysia, di mana kadang masa ya di Eropa juga banyak. Ya itu yang KKN. Ya. Kalau pengabdian bisa ke Eropa, itu ke Jepang, di Jeddah kita bisa pengabdian sekitar.
Dan itu semua memang dibiayai dari universitas. Dan setiap dosen itu dapat jatah, dapat. Nah, tergantung dia mau mengambil skema yang mana, skema yang membuat proposal dan publikasi. Nah, di situ kan semangat kami bahwa tidak ada yang menghambat, apalagi tidak ada. Semuanya difasilitasi dengan baik. Insya Allah institusinya sangat koordinasi untuk saling membantu. Kemudian yang publikasi dosen itu dengan bertemu begini kan jadi kenal. Terus misalnya butuh Sinta 2, Sinta 3. Alhamdulillah sini sudah Sinta 2 mau masuk 1, sudah mau masuk Scopus, ya sudah submit Scopus. 2, 3, insya Allah 3 sebentar lagi. Ya, jadi sudah Sinta 2, Sinta 2 dan Scopus. Sehingga teman-teman dari Unpad, Unibro kemarin rombongan ya sebanyak ini dari Unibro. Pak Deka dan teman-teman semua datang sini. Sebelumnya juga dari IPDN yang sama, rombongannya besar-besar kalau dari negeri. Kalau dari UI kemarin ke sini yang jurnal, jadi bawa pimpinan jurnal dan sampai ke yang administrasinya, karena pengen detail, sehingga dia mengirim mengelola jurnal dari UI, ya dari Unpad. Selain kita punya tugas-tugas yang itu memang sejak awal kita tunggu, kayak unsur kayak mana ini ya, Unwahas kita kasih hasil itu saya yakin ini buku berbok-bok buku dari sini. Kita kasih hasil itu yang prodi internasional itu saya kirimin berapa buku HI banyak dari sini, karena ya dulu teman di UGM sekali waktu kita ngajar ke sana. Kalau misalnya mau akreditasi, kebetulan akreditornya dari sini, asesornya pasti saya besar-besar. Oh, harus selamat ya. Pasti saya kasih besar-besar ya. Karena kenal bisa dikenal. Jadi kita saling membantu, saling memberdayakan. Oke. Jadi terus terang kami di sini ini semangatnya mengkolaborasi dengan siapapun. Rasanya itu kan orientasinya sekarang kan untuk akreditasi internasional, sehingga semuanya sekarang arahnya ke ini, ke arah kerjasama luar negeri, sehingga di bawah rektor 5 dan juga di bawah Walek itu semua kegiatan baik dosen, karyawan juga ada, Pak. Jadi stepnya awal mau internasionalisasi itu semua karyawan kita magangkan di universitas kebangsaan secara bergelombang. Mari ada 5 gelombang, semua karyawan kita untuk merasakan international atmosphere. Jadi semua karyawan yang sifatnya back office semuanya kita di staff semua secara bergelombang. Terus kemudian kan mesti harus ada sponsor. Kita dari sponsor mungkin dari charity atau dari perusahaan. Ada role masuk, mau info masuk. Jadi pertambangan memang sangat bagus di luar isu yang lain-lain. Di soal beasiswa itu. Baru beberapa promosi. Jadi nanti mungkin Pak Faris akan menyinggung beberapa hal yang terkait dengan kerjasama luar negeri atau promosi luar negeri. Yang jelas saya sebagai dekan sangat ya, kami merasa ada happiness ya. Di sini nggak ada tekanan sama sekali, nggak ada tekanan. Nah, semua orang merdeka gitu. Meskipun setiap tahun itu dekan membuat surat
tugas UKS yang harus dilakukan. Jadi pekerjaannya dibagi. Misalnya gini, Visipol itu dikasih penelitian sekarang ini kan Bapak 77 penelitian yang separuhnya kerjasama luar negeri. Nah itu dosen kami punya hanya 59, sehingga bisa ada yang double. Kemudian penelitian kita diberi 65 seingat saya. Padahal dosen kita cuma 56. Nah, itu sehingga harus ada yang double. Tentu yang stamina-nya masih kuat, nah itu mengambil itu. Semuanya dibiayai oleh universitas, sehingga kompetisinya itu kompetisi quote-unquote pembangunan ya. Kalau artinya proposal ini nggak ditolak, cuma ya diperbaiki sampai dapat. Tapi tidak ditolak karena memang anggarannya sudah ada. Perbaiki, nanti ditunggu luarannya. Oke, nanti ngobrolnya kita lanjutkan. Tapi saya langsung saja minta Prof. Faris untuk memberikan tausiah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul. Saya terlebih dahulu mohon maaf rekan terlambat. Jadi tadi sejak jam setengah 2 hampir jam 2 itu menerima tamu juga dari Presiden University Jakarta yang hadir dari Fakultas Kedokteran. Jadi ramai juga seperti ini, bertemu dengan dekan, wakil dekan kedokteran. Jadi beberapa 1-2 tahun terakhir ini Kementerian Kesehatan itu membuka pintu agak lebar untuk pembukaan program studi kedokteran. Karena itu banyak kampus-kampus yang sekarang memiliki fakultas kedokteran. Nah, karena itu kedokteran UIP jadi sangat sibuk untuk menerima tamu, untuk membina dan lain-lain. Karena usia kedokteran di UIP ini sudah 31 tahun. Di antara yang swasta ini termasuk yang senior. Jadi hampir setiap minggu ada kedatangan dan kami diminta membina. Sekarang kedokteran kita itu membina 3 yang resmi ya. Selain yang kunjungan-kunjungan, ada lagi sudah surat masuk dari Islam Riau minta juga dibina karena tidak mudah ternyata menyelenggarakan. Jadi dosen yang paling sulit diatur itu dosen kedokteran. Karena mereka bilang kami nggak jadi dosen nggak apa-apa. Ya Pak. Kita yang ngalah gitu. Jadi mohon maaf tadi agak terlambat. Jadi waktu dulu yang saya mati dekan dari Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember, Pak Joko, serta Bapak Wakil Dekan dan seluruh dosen yang hadir dan juga itu Pak Dekan Visipol ini dan Pak Wakil Dekan, Abir dan Pak Taufik. Alhamdulillah ini kita nanti sedikit saja sehingga nanti ini lebih banyak berdiskusi. Kalau terkait dengan penelitian tadi sudah disampaikan, alhamdulillah ini betul-betul kita ada satu kultur yang kita bangun yang beberapa tahun ini, alhamdulillah itu sudah bisa terwujud bahwa tadi pertama tidak ada kompetisi di antara dosen itu berkompetisi dengan dirinya sendiri. Kalau ingin maju, ya, semua maju. Tidak ada bapak ibu itu yang mengambil jatah profesor yang lain, kan? Tidak ada. Jadi ketika satu orang profesor itu tidak mungkin mengambil jatah yang lain. Nah yang kedua, kalau ada yang tidak mau maju, dipaksa maju. Dengan tadi Pak Dekan itu akan menyurati dosen A, bapak ibu dapat jatah penelitian 1, publikasi 2, pengabdian 1. Karena dapat tugas, maka wajib dilaksanakan. Nah, alhamdulillah itu sekarang sudah mulai terwujud. Nah, karena di bidang saya terkait dengan saya membidangi kemahasiswaan alumni Al-Islam Kemuhammadiyahan sekaligus promosi mahasiswa baru. Jadi nanti terkait dengan mahasiswa internasional juga di bidang saya terkait dengan kemahasiswaan ini. Memang kalau di kami di swasta, mahasiswa baru dan mahasiswa lama itu adalah mesinnya.
mesin yang akan membuat kampus ini bergerak. Jadi kalau tidak ada mesinnya maka tidak jalan. Sehingga yang kami lakukan betul-betul meningkatkan kualitas dan kuantitas promosi mahasiswa baru. Nah, kami di swasta menyadari itu sehingga setiap tahun ketika mahasiswa baru kami dapat dan kuliah di bulan September, di bulan Oktober itu kami sudah langsung mempersiapkan promosi mahasiswa baru untuk tahun berikutnya. Nah, tampaknya sekarang juga di negeri juga sudah menyadari pentingnya itu. Sehingga kami ketika promosi itu sudah, kalau di Jogja dengan UGM, UNY itu sekarang sudah promosi sama-sama. Pasang baliho. Pasang baliho sama-sama. Kami promosi kemana, UGM juga ada di situ. Karena menyadari pentingnya promosi. Jadi promosi ini sangat penting, termasuk nanti mahasiswa internasional juga ini. Dan nanti monggo jika ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, insya Allah kami sangat senang hati dan disampaikan Pak Dekan. Kami sangat senang sekali untuk bersilaturahmi karena silaturahmi itu nanti pasti akan membuka pintu rezeki. Rezeki bagi kami sebagai tuan rumah, rezeki juga bagi Bapak Ibu sebagai tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kabir Alimku dan juga Bapak Dr. Bapak Profesor Muhammad Faris Al-Fatah selaku Wakil Rektor dan Pak Dekan Pak Kadir selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian memasuki acara yang keempat yakni penandatanganan MOU. Oh, pihak satu. Ya, betul. Oh, pihak dua. Bapak pihak kaitannya administrasi per MOU-an. Yang sering kesini tuh Prof. Ebiara, sering kesini. Kalau Prof. Ebi itu kami nerimanya di sana, karena kalau siang hari itu kan mesti ada acara makan bareng-bareng ya, kita makan seadanya gitu. Sini. Menikah. Boleh, boleh. Ini. Oh, oke, biar para Pak Tarik. Yang Pak. Biar di barat tadi belum di barat. Sekejap, biar di barat dulu sama Pak. Oh, salaman saja. Oke. Oke, kalau Bapak Ibu pernah mungkin membaca berita tingginya pendaftar di UGM begitu ya, memang kami berusaha untuk membuat itu valid gitu ya, karena kemarin yang daftar tahun lalu yang mendaftar itu kadang begini, mahasiswa daftar kadang buat akun nggak serius atau buat akun double sehingga tahun lalu itu bisa sampai 8.000. Kemudian kita divalidkan. Nah, akhirnya terdatalah 4.000.
Nah tahun ini juga sudah mulai sama. Jadi validasi akun itu satu orang harus satu akun biar kita bisa mengecek berapa sih yang mendaftar, betul-betul mendaftar. Nah alhamdulillah tahun ini yang mendaftar 6.000. Nah pertanyaannya kenapa kita bisa sampai pada animo yang begitu tinggi. Nah flashback ke beberapa tahun terakhir ketika kami menerapkan kebijakan bahwa semua program studi harus ada mahasiswa asing minimal 1, karena instrumen akreditasi mengatakan demikian. Prodi yang unggul itu salah satunya adalah ada mahasiswa asing, meskipun tidak wajib sebenarnya, karena kalau nilai itu kosong pun dari instrumen yang lain itu tetap bisa. Tapi kami ingin semua instrumen di akreditasi itu nilainya harus ada, kalau bisa nilainya maksimal. Nah satu mahasiswa asing saja di satu prodi itu nilai mahasiswa asing itu sudah bisa full. Nah dengan itu kemudian kami menerapkan kebijakan untuk memulai menerima mahasiswa asing. Ada 2 yang kami lakukan. Yang pertama mempromosikan program studi yang bisa menerima mahasiswa asing. Karena di UMY sudah ada 9 program studi dengan program IUP internasional, sehingga itu sudah menjadi modal. Yang kedua, program studi master, magister, dan S3 itu kita sampaikan kepada mahasiswa asing, boleh program ini by English. Kenapa? Karena rata-rata dosen yang mengajar di program magister itu punya kemampuan yang mengajar bahasa Inggris. Misalnya di HI, kemudian di ilmu pemerintahan, ketika ada mahasiswa asing, dosennya otomatis mengajar bahasa Inggris. Begitu juga S3. Nah S3 karena jumlah mahasiswanya sedikit dan nanti setelah tahun pertama by riset, maka sebenarnya tidak ada kendala. Nah kami mempromosikan itu bahwa kami siap menerima mahasiswa asing. Yang kedua yang kami lakukan, kami menyiapkan beasiswa. Jadi beasiswa ini penting Bapak Ibu untuk meningkatkan animo. Tanpa beasiswa sulit untuk semacam menggait perhatian mahasiswa asing itu memang relatif sulit. Karena tidak semua mahasiswa asing ini mau datang membayar sendiri. Nah, sehingga kami pertama memberikan kuota 30, kemudian itu naik menjadi 50. Nah, 2 tahun terakhir ini kami naikkan lagi menjadi 60 orang untuk kuota beasiswa mahasiswa internasional. Itu se-universitas. Nanti pada akhirnya satu prodi mendapatkan 1 atau ada yang 2, tergantung. Misalnya prodi yang student body-nya tinggi seperti manajemen, hukum, HI, komunikasi itu biasanya boleh 1, boleh 2, tergantung profil nanti yang daftar ke prodi tersebut. Kalau bagus gitu, nanti kami biasanya menerima 2 atau kalau tidak ya 1. Itu untuk beasiswa, karena ini beasiswa yang full. Nah kemudian itulah yang mendorong animo yang tinggi untuk mahasiswa asing. Nah ketika animo itu tinggi, maka kita kemudian memperbaiki pola pelayanan agar apa? Agar ketika mereka di kampus merasa nyaman. Nah kalau nyaman, nanti mereka akan promosi kembali. Sehingga ada satu negara mungkin yang promosinya sudah disampaikan langsung ya dari alumni atau dari yang masih ini kita bilang bahwa ini ada satu negara yang sudah bisa jadi kecamatan gitu ya. Karena banyaknya itu begitu. Karena guyonnya begitu. Karena sudah tersampaikan. Karena kami merasa bahwa pelayanan itu adalah promosi yang paling baik. Nah, pelayanan apa yang kita berikan? Bagi mahasiswa asing tahun pertama mereka kita beri fasilitas tinggal di asrama, sehingga mereka ketika datang tidak lagi perlu memikirkan tempat tinggal. Nah, dan itu sudah masuk di cover oleh beasiswa yang kita berikan. Jadi beasiswanya di tahun pertama mereka di cover tempat tinggal. Di tahun kedua mereka baru diberi living allowance yang di dalamnya ada tempat tinggal untuk ngekos lah istilahnya. Nah, tahun kedua mereka relatif bisa mengelola sendiri. Nah kemudian kami juga memberikan bantuan kesehatan. Nah kemudian yang ketiga bantuan untuk bukan bantuan sebenarnya tapi program bahasa. Nah dulu program bahasanya hanya 1 bulan. Kami rasa itu sangat kurang.
naik lagi kemudian menjadi 3 bulan. Nah sekarang kami mencoba di atas 3 bulan. Jadi datang kalau kuliahnya bulan September, maka mereka kita minta di bulan Mei itu sudah mulai harus datang. Agar apa? Agar program bahasanya lebih lama, sehingga nanti mereka di tahun kedua harapannya tidak lagi mengalami kendala bahasa untuk mencari kos, untuk tinggal dan lain-lain. Nah fasilitas-fasilitas ini selama pengelolaan ini kami upayakan agar mereka tetap betah di kampus dan mereka kemudian mengabarkan kembali. Nah sehingga kami relatif tidak bisa lagi melakukan promosi ke semua negara. Sehingga yang kami lakukan dalam 1-2 tahun terakhir ini mengambil prioritas. Misalnya tahun ini kita ingin prioritas promosinya ke negara mana, tahun depan ke negara mana. Misalnya tahun 2023-2024 kemarin kita fokus untuk memperkuat ke Asia Tenggara. Karena selama ini kita melihat, kita buka data, Asia Tenggara relatif sedikit, sementara negara dari Afrika, dari Timur Tengah itu cukup dominan. Kemudian kami memutuskan tahun 2023 kemarin kita coba memperkuat Asia Tenggara. Nah akhirnya kita promosi langsung ke 3 negara waktu itu, ke Filipina, Thailand, Brunei Darussalam. Tim promosi dan tim lembaga kerjasama langsung datang berangkat ke 3 negara ini untuk melakukan promosi. Nah, tahun ini nanti kita akan teruskan, akan kita prioritaskan ke negara mana untuk strategi promosi. Agar apa? Setiap tahun ada prioritas yang berbeda, sehingga nanti dalam 5 tahun ke depan dari semua negara ini animonya sudah mulai lancar dan selalu ada dampak ini. Nah, mungkin tambahan lagi terkait dengan beasiswa 60 mahasiswa asing untuk beasiswa itu diberikan melalui beasiswa UMY. Namun kami juga mencoba menambah jumlah beasiswa dari mitra. Tadi yang disampaikan Pak Dekan bahwa kami bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan swasta dari Adaro Tambang. Ya. Kami ambil tambangnya Pak untuk mahasiswa baru. Tapi khusus membiayai mahasiswa baru. Sungguh-sungguh terjadi Ya. dia biayai beasiswa, akhirnya tambah delegasi. Jadi sebelum tambang diterima Muhammadiyah, kami itu sudah menerima dulu. Di tahun 2022 kami inisiasi kerjasama, sehingga mulai kuliah di tahun 2023 kami diberikan oleh Kementerian Luar Negeri 10 mahasiswa asal Afghanistan, karena Kemlu punya program membiayai perempuan-perempuan dari negara konflik. Nah kemudian Kemlu tidak punya uang, jadi minta ke Adaro, nah, kemudian mencari mitra kampus yang bisa. Alhamdulillah dari semua kampus swasta kami diberikan 10, itu kampus swasta terbanyak. Kami bilang kenapa gak dikasih ke UGM saja atau kemana gitu ya? Oh enggak, kami kasih ke UMY karena UMY sudah mengelola mahasiswa asing cukup baik dan sudah viral. Sudah, alhamdulillah. Ya, 10 mahasiswa asing tahun lalu, alhamdulillah sudah di sini. Jadi tahun ini ditambah lagi alhamdulillah. Untuk tahun ini 4 dari Adaro dan Kemlu diberikan ke UMY lagi. Ini sedang proses seleksi, sudah seleksi. Kami proses untuk komunikasi, mudah-mudahan sudah bisa datang karena sulit. Mereka keluar dari negara itu sulit sekali. Jadi harus misalnya kemarin yang datang 10 orang itu yang sampai Jogja itu 20 orang. Karena 1 orang harus ikut sebagai muhrimnya. Karena ini undang-undangnya. Karena ini kan dari Afghanistan, pemerintahannya Taliban, perempuan ke luar negeri sendiri itu haram. Jadi harus, jadi saya pun begitu. Jadi harus ada yang mendampingi suami atau ayah. Yaitu untuk gambaran umum nanti monggo Pak kan juga menyampaikan. Terima kasih Prof. Haris. Saya lebih ke teknis ya, teknis. Yang tadi sudah disampaikan promosi ke negara ASEAN. Jadi ceritanya gini ya. Setelah dipetakan itu ada negara itu yang lamar ke sini itu ada 263 dari Nigeria. Dari Yaman 225, Afghanistan 190, Pakistan 170,
Bangladesh ada 34, Filipina ada 17, India, Thailand, Kazakhstan, Palestina jumlahnya signifikan, seperti juga Sudan, Mali, Egypt, Ivory Coast, kemudian Sudan Selatan, itu jumlahnya signifikan. Ya ini kan kalau di mapnya kan kurang menguntungkan itu daerah-daerah itu, karena begitu di sini banyak yang lamar dari daerah sana, justru pihak imigrasi langsung datang ke sini, mencurigakan ini kan, gitu nih. Ini daerah red notice, ini kan rawan kan, daerah itu kayak ini, red ini. Maka kita geser seperti Prof. Faris tadi. Nah, kita geser ke ASEAN. Kenapa ASEAN? ASEAN itu secara kebudayaan, terutama makanan, itu nggak sulit. Kemudian dulu kan direct flight, dan sekarang mau dirintis lagi direct flight Jogja, KL gitu kan. Terus itu bisa ke Bandar Sri Begawan. Jadi enak, hubnya itu enak, hubnya enak. Dan dilalahnya income per kapita kita kan quote and quote alhamdulillah lebih rendah daripada negara-negara tetangga, sehingga dia kesini merasa lebih murah gitu. Nah, sehingga kita ke Brunei, kemana loh? Itu ke SMA. Kok bisa masuk SMA di luar negeri? Harus kerjasama dengan konsulat jenderal, kedutaan dan konsulat jenderal. Jadi tanpa ada surat dari konsulat jenderal atau kedutaan, nggak mungkin Pak kepala sekolah mau menerima ini sopo ini Muhammadiyah sisa gitu kan. Jadi mesti mereka sulit ya. Karena kebetulan seperti Malaysia dan Brunei sebenarnya mazhabnya itu agak sangat berhati-hati dengan Muhammadiyah. Syafi'i benar-benar lurus tuh Syafi'iyahnya. Kalau beberapa negara bagian di Malaysia memang memang kita sudah punya, tapi itu dikuatkan, sehingga kita dikuatkan dari surat dari kedutaan. Jadi kita bisa masuk sampai ke sekolah-sekolah. Kemudian KKN itu juga sangat berpengaruh. KKN kita yang di luar negeri itu dulu itu ada beasiswa dari Muhammadiyah. Dulu awal-awal ada dari khusus Thailand Selatan. Dari PP Muhammadiyah. Itu juga termasuk membantu awal-awal Asia Tenggara. Banyak yang dimasuk ke UI. Nah, ujung-ujungnya setelah kita KKN di sana, mereka yang ngomong kemana-mana. Artinya mereka mengirim untuk S2, S3 dan seterusnya ke sini. Lah yang secara quote and quote agak diplomatik sedikit, kita mengadakan ambassador gathering di Jakarta. Itu strategis, karena kalau misalnya kita ngundang 100 ambasador, ya tentu saja ya harus di minimal ya di Ritz-Carlton Hotel Borobudur sana, karena kan itu kalau Ritz-Carlton itu kan sudah bagus memang tempatnya ambasador kan, di situ ada American Corner. Nah itu di sanalah kita undang para ambasador, meskipun mereka banyak yang mendispo ke bagian sekretaris pendidikan, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Tapi mereka jadi gagah, eselonnya sekretaris tapi menerima suratnya ambasador, kan gaya sekali. Kan jadi naik pangkat ya, naik pangkat. Nah, kan jauh kita, ya naik pangkat. Itu kita adakan ambasador gitu. Nah, di sana kita jelaskan UMY, sehingga kita menjadi kedutaan-kedutaan itu menjadi bagian dari promosi kita di negaranya. Seperti Bangladesh, itu memang kedutaannya memang aktif mempromosikan di negara Bangladesh, sehingga kita fasilitasi ada Bangladesh Corner, Bangladesh Corner di sini. Di sini itu dulu ada Iran Corner, tapi terus nggak boleh sama Muhammadiyah. Nah, karena agak hati-hati kita. Berdekatan dengan kantornya berdekatan dengan American Corner. Ya, saya. Bahaya.
Panah-panah. Gimana? Nggak boleh. Akhirnya kita tutup. Jadi di luar negeri itu sekali lagi motor pertamanya adalah beasiswa. Nah setelah itu ikutannya kan banyak. Sehingga kalau sekarang itu prioritasnya sekali lagi kita memindahkan input mahasiswa dari zona-zona yang menghindari red notice ke arah sini, ke arah ASEAN, aman semua ini Pak. Kemudian meningkatkan mahasiswa yang bayar sendiri. Kemarin kan kita supply, kita kasih biasa. Sekarang yang bayar sendiri. Jadi kan negara-negara seperti Brunei itu mau bayar sendiri. Bayar sendiri S2, S3, S1 mau bayar sendiri. Nah, sehingga memang tidak bisa sekali jurus selesai. Memang harus bertahap dan persiapannya memang cukup lama, ada 5 tahun lebih karena dalam staff dan sebagainya itu. Saya tambahkan yang silakan. Yang Brunei itu kita sudah saat ini ada 2 mahasiswa Brunei yang kuliah di kita S2 waktu itu. Nah kita belum pernah promosi ke Brunei sebelumnya. Nah dengar dari cerita mereka ternyata Brunei ini potensial. Kenapa? Karena income per kapita mereka tinggi, jadi bisa 10 kali lipat Pak dari kita. Kita per bulan kan hanya 6 jutaan nih sebulan itu untuk Indonesia, mereka sudah 100 juta gitu. Nah kemudian mereka bilang Pak di Brunei itu sebenarnya kuliah itu agak sulit karena tamat SMA itu mereka harus nunggu dulu 1 tahun, jadi mereka agak lama sebenarnya karena ada program. Tapi kalau setelah tamat SMA kuliah ke luar negeri itu langsung bisa. Apalagi program studi yang diminati oleh mereka hukum dan komunikasi. Nah, dia dapat dan bilang, "Dan bisa nggak Anda berdua ini ikut kami ke Brunei?" Jadi brand ambassador. Mereka ikut. Kita memberangkatkan tim lembaga kerjasama dan tim promosi 3 orang plus mereka 2 orang untuk ke Brunei. Orang Brunei kembalikan ke Brunei untuk ikut promosi ke SMA. Nah ternyata di SMA Brunei itu lebih rumit masuknya daripada ke Filipina, Thailand. Filipina, Thailand atau Malaysia cukup ada surat pengantar dari kedutaan, mereka terima. Brunei enggak. Brunei tanya, sudah ada izin dari Kementerian Pendidikan Brunei atau tidak? Jadi harus ada izin Kementerian Pendidikan. Nah, kita harus menyurati Kementerian Pendidikan Brunei agar kami dibolehkan masuk ke sekolah-sekolah. Kita surati. Wah, lama Pak. 2 bulan disurati, dilempar sana sini. Akhirnya kita bilang, sudah langsung saja ke Brunei, datangi kantornya. Jadi ke sana itu belum ada surat izin. Langsung ke sana, akhirnya langsung ke kantor, alhamdulillah dibuatkan izin. Bisa masuk. Nah, ternyata mereka ketika di sana malah bertanya, "Pak, yang tanpa beasiswa berapa harganya untuk kuliah?" Malah tanyanya begitu. Sudah, ini namanya bagus ini untuk jadi ada perasaan marwah. Iya. Mereka juga nggak mau Pak dapat beasiswa kan. Mereka merasa bahwa ekonomi kami lebih untuk fakir miskin ini. Mungkin apalagi beasiswanya agak terlalu besar kan. Bagi mereka, wah kuliah sekian juta kok beasiswa bisa kami bayar sendiri. Nah, ya. Akhirnya mereka malah tanya, mana biaya untuk kami bayar sendiri yang mana? Gitu. Ya, ini tambahan dari Prof. Faris ya. Ya, jadi memang masing-masing negara punya liku-likunya sendiri. Thailand itu Thailand yang selatan itu relatif sudah akrab dengan kita karena mahasiswanya banyak dikirim ke kita di S1, S2 di sini. Sekarang termasuk keluarganya keluarganya gubernurnya Naratiwat sekarang sudah besar. Dilarangnya itu ya agak-agak beruntung lah. Jadi kayak anaknya Perdana Menteri Timor Leste itu kan S1-nya di sini. Jadi ya kalau barengan saya itu Abraham yang jadi
pemain sepak bolanya Portugal yang dulu yang sekelas sama kita, sama turunannya Pendeta Belo, itu yang satu kelas, Uskup Belo. Jadi memang agak beruntung gitu, tapi sekali lagi ya memang harus ada sendiri. Pernah ada diborong satu kelas dari Timor Leste, satu kelas 44 orang di diborong. Dia minta dibikinkan kelas. Kami akan kirimkan semua perawat kami. Jadi mereka memesan, daripada bikin universitas sendiri kan susah. Mereka kirim satu kelas ke sini. 3 tahun mestinya, tapi kita harus sabar. 3 tahun proyeknya, ada yang lulusnya sampai 5 tahun. Ya itu sih apa namanya. Memang ya yang bisa tepat waktu paling separuh nggak ada. Jadi dipilih-pilih macam-macam. Kalau di Jember yang mengurus itu di tingkat universitas atau fakultas? Iya. Cair aja gitu. Ayo. Universitas. Sebenarnya universitas kita ada internasional yang bersama termasuk juga membawai urusan internasional. Cuma memang belum seoptimal seperti UMJ yang tadi diceritakan gitu kan, dengan masif melakukan promosi juga keluar, ada ambasadornya. Nah itu yang perlu kita mungkin ke depan bagaimana ya bisa menata itu bersama-sama. Kami sebenarnya ada mahasiswa asing juga dari Afrika itu, Madagaskar, satu grup gitu kan. Cuma memang pancingannya itu beasiswa. Terus kami juga ketemu dengan calon mahasiswa dari Patani. Masyarakat itu juga tanya, kalau ada beasiswa kita pasti jalan, gitu kan? Terus kita bikin grup alumni ya, grup alumni, tolong Anda ke sekolah-sekolah riset dong, gitu kan? Sekaligus mempromosikan kita. Kesimpulannya satu, Ibu, gitu, kalau ada beasiswa mereka mau. Ya itu, jadi satu sisi pengen meningkatkan mahasiswa asing karena ya mendukung aktivitas dan sebagainya. Tapi sisi lain, logikanya kan kita ini pengen ada income juga. Tapi ini tambah dulu ya, mungkin untuk mancing mungkin ya ke depan, jangka panjangnya belum tahu ya. Sekilas seperti ini. 5 tahun pertama itu proyek rugi kok itu. Iya betul. Proyek rugi ya kan? Karena meskipun ada beasiswa, tapi kan kita fasilitasi aja dormitory. Kemudian sekarang kita bikin gedung yang sebelah sana itu yang Ini dormitory. yang sebelumnya student university resident. Nah itu Selama itu kan sebenarnya ya proyek rugi, tapi karena kita punya visi itu ya rugi serapopo gitu kan. Nah, ini sudah mulai kita rubah inputnya. Nah, mungkin ada apa istilahnya kalau ada sesuatu. Mungkin teman-teman ada apa. Tapi kalau saya lihat memang apa yang dilakukan oleh UNI ini luar biasa ya. Mungkin sementara kami belum memikirkan internasionalisasi, UNI sudah memikirkan. Nah, kenapa saya mengatakan begini? Kalau melihat keragaman ini luar biasa. Memang sebagian ada daerah-daerah konflik ya, rawan konflik. Tapi kan konflik itu kan kecil, kan sebagiannya kan tidak. Nah, kalau saya melihat, saya langsung membayangkan apa keragaman yang ada di Universitas Jember ya. Itu tidak sebanyak ini menurut saya ya. Tidak sebanyak ini. Dan ini luar biasa ini. Mari kita cek ya, Nigeria sekian sampai yang sampai di nomor yang terakhir itu, bahkan Madagaskar 10, kita cuma 1 kalau nggak salah ya, gitu ya, dulu 10, tapi kemudian menurun, nah, ini ternyata diambil UNI, kayak begitu. Berarti selama di sana pelayanan kita buruk saja. Iya, jadi kita memberikan layanan yang buruk ya, kira-kira begitu ya, sehingga ini luar biasa ini. Itu Japan itu bukan Balawi ya? Di sini Japan 225. sudah lolos kan di majelis.
Nah, saya kira memang karena eranya sekarang era internasionalisasi, saya setuju sama Pak Dekan. Kita nggak perlu melihat misalkan, oh ini kita ambil Eropa, ini kita ambil Amerika dan seterusnya ya. Nah, tapi kan kata kuncinya kan ada nggak mahasiswa asing kan? Ada nggak mahasiswa asingnya? Satu setiap provinsi sudah cukup, begitu kan? Bahkan kami kemarin Pak Dekan, Prof. Faris itu kami waktu asesmen lapangan di diplomati keperpajakan sama asesor menembak, yang dikejar itu adalah internasionalisasinya. Mahasiswa asing, begitu mahasiswa asing nanti pendanaan, lalu kemudian harus publikasinya, begitu semuanya internasionalisasi. Jadi saya kira ini sangat penting menurut pandangan saya. Mudah-mudahan teman-teman nanti menginspirasi ini. Tapi satu pertanyaan satu pertanyaan pertama adalah, apakah dalam hal untuk menggait semuanya ini, apakah tidak ada quote-unquote ya campur tangan dari PP Muhammadiyah ya? Barangkali membuka jalan, meratakan jalan, kayak gitu ya. Saya kira itu penting ya. Kemudian yang kedua, tadi saya bilang satu ya, tapi saya tambah satu lagi. 1A, 1B. Seperti pasar. Saya lupa satu B. Di Islam Kena interupsi itu jadi lupa. Nanti saya sambung lagi. pasal soal. Jadi pertama itu, kemudian saya masih lupa ya satu lagi. Baik, kita Pak Dekan bisa menambah sedikit begitu terkait dengan PP Muhammadiyah. Memang PP Muhammadiyah perannya dulu ketika awal-awal ketika mengundang mahasiswa dari Patani ya, Thailand Selatan. Setelah itu sudah tidak diberikan keleluasaan kepada masing-masing universitas. Sehingga kami sekarang betul-betul pengelolaan kemudian juga promosi itu masing-masing. Nah, satu lagi yang memudahkan hal itu. Jadi di Muhammadiyah ini punya asosiasi International Office. Jadi kami punya asosiasi kantor urusan internasional KUI-nya. Nah, itu di bawah Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah. Dan itu rutin setiap tahun itu ada sharing, ada. Jadi semua PTM perguruan tinggi Muhammadiyah itu mendengarkan sharing dari yang sudah melaksanakan, yang sudah maju, sehingga yang lain-lain ikut termotivasi. Apakah yang lain-lain itu ingin untuk juga hal yang sama, entah baik itu ingin ikut promosinya atau nanti yang mahasiswa, data-data mahasiswa juga mereka minta. Nah, kami biasanya sharing karena ada asosiasi. Nah, kemudian Pak Dekan tambahan bahwa internasionalisasi yang kami lakukan untuk mahasiswa ini tidak hanya mahasiswa full study, tapi juga kita mendorong peningkatan di summer school. Nah, summer school kalau di UMI kita buat lebih meriah agar meningkatkan animo untuk datang. Karena itu juga dihitung oleh Dikti, oleh kementerian, dan akreditasi juga poinnya juga tetap dihitung. Karena ketika mereka inbound, mahasiswa asing yang datang ke kita, itu kita buat ada nomor induk mahasiswa. Karena Dikti tanya, dia mahasiswa internasional meskipun inbound, itu apa buktinya? Nah, kita buat NIM-nya. Di sini. Itu penting untuk bukti bahwa dia mahasiswa di sini. Nah, kita buat antar fakultas, antar prodi itu semacam tadi kontestasi kemeriahan. Dan itu kita adakan 1 tahun 1 kali di bulan Agustus. Meskipun ada yang mulainya di bulan Juli, ada yang bahkan ada yang bulan Juni, tapi kita kick off-nya itu di bulan Agustus. Kita adakan acara yang sangat meriah, mengundang. Jadi di acara itu ada ratusan mahasiswa asing. Nanti mereka akan hadir di fakultas masing-masing, termasuk yang Visipol juga ya, IP, HI, Sudah ada. sudah juga ya? Sudah. Nah, itu juga berbarengan. Jadi kami di bulan-bulan jeda kuliah, kalau di UMI, di PTS itu bulan Juli, Agustus itu jeda kuliah agak panjang. Itu kita manfaatkan untuk summer school, summer course. Dan alhamdulillah itu animonya juga sangat tinggi. Yang misalnya HI itu tahun ini saja
mungkin ada lebih dari 100 ya. Iya. 200-an, 200-an. Ya. Datang ke sini. Jadi kita 2 kali kemarin membuka summer school di 2 bank yang berbeda. Ada dari Jepang, Korea, China. Kalau yang langganan itu yang Asia Tenggara ya, Malaysia, Filipina, Thailand itu sudah komunikasi juga sama, ilmu pemerintahan juga sama. Jadi itu untuk menambah poin. Gitu. Jadi summer school itu impact-nya itu mereka akan cerita ke teman-temannya untuk mengambil inbound ke sini. Bagi mereka outbound ke sini, misalnya 1 semester dan sebagainya. Nah itu, ternyata impact-nya itu jauh lebih. Sebulan yang lalu, kalau Bapak Ibu kesininya sebulan yang lalu, itu di meja kami di Visipol itu ada mahasiswa dua mahasiswa dari Filipina tinggal di sini sebulan. Sebulan itu tinggal di TU itu, mereka pada di TU itu. Nanti saya tanya ngapain gitu. Itu ternyata riset itu. Merasakan iya rasanya. Bahkan masuk kelas S2 untuk hanya untuk mendengar. Mereka tinggal di sini sebulan. Kemudian yang sekarang tinggal ini sebelum Bapak Ibu masuk itu sebenarnya kelas ini dipakai untuk anak-anak Malaysia dan Cina yang sekarang tinggal di sini. Jadi ini masih sampai tanggal 11 September. Jadi memang kami tidak libur, tidak punya libur terus terang. Yang menariknya yang Korea ya Pak. Yang Korea itu dari program studi agama Buddha. Ya, agama Buddha. Belajar Ini belajar tentang Islam. Ya, Sederhana. Mereka tanya kenapa sih Islam Muslim itu sholatnya 5 kali? Itu sederhana. Iya. Nanti kita ajak kunjungan ke Borobudur kan mereka Buddha ya. Ke tempatnya para biksu Muhammad. Saya kira itu gambaran kita tentang internasionalisasi. Tentu saja ya butuh waktu, staf, kemudian fasilitas itu memang tidak bisa cepat, tapi sekali lagi 0 sampai 5 tahun ini proyek gitu. Bagi kami, kalau di negeri kan enggak. Nah, cuma effortnya itu gitu. Kemudian alokasinya itu memang alokasi biaya yang kalau ditanya outputnya bisa, outcome-nya apa? Kami sesuai. Jadi kan susah ini. Jadi saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada? Mungkin sama school itu mungkin mau dijelaskan secara detail termasuk pengadaannya itu apakah melibatkan dari beberapa negara juga, terus mungkin kontribusi pesertanya bagaimana, mungkin sedikit lebih detail tentang summer school. Summer school benar-benar misalnya saya ngajar para diplomasi gitu. Itu nanti satu dosen dari Sabah. Jadi satu mata kuliah bahkan ditunggu kadang dua ya. Satu sesi 2 dosen. 2 dosen. 20 menit. Kalau jenengan itu 2 kemarin 2. Nah, kayak gitu. Jadi memang pengajarnya memang share. Kemudian kita itu punya kesempatan mengajar secara online di Universitas Malaysia. Saya pernah punya kelas 1 semester penuh di Universitas Sabah. Saya ngajar setiap karena itu programnya 3 bulan. Jadi ya 16 kali ngajar. 16 kali. Itu kelas penuh. Kita ya ngasih nilai, semuanya kita. Nah itu jadi kalau Dikti mau lihat itu ya memang terpenuhi semua gitu. Yang bisa agak dirodok diakali itu kan dimampatkan. Yo jangan 3 bulan lah misalnya gitu. 1 bulan tapi kan tetap 16 kali pertemuan. Itu kalau sekarang sudah nggak zaman COVID kita blended. Jadi ada yang kita layani online. Tapi di kelas ini juga ada yang datang, yang dekat misalnya, ya Cina itu dekat lah, yang dekat sini itu datang. Tapi kalau yang agak jauh tidak datang. Misalnya kayak yang dari Australia itu, Turki, Yaman memang nggak datang. Tapi kalau yang negara sekitar sini datang. Jadi kalau pagi di sini penuh. Kemudian untuk kalau summer school memang harus komposisi antara
kuliah dan rekreasi itu harus seimbang. Persis. Ya, karena mereka inginnya dasar itu juga nanti ada wisata. Persis. Apakah 50-50%, apakah 60-40, itu biasanya monggo nanti masing-masing kampus agar mereka juga tertarik ini datang summer school ini nanti jalan-jalannya kemana. Persis. Gambar poster menentukan peserta. Borobudur itu Pakem, Borobudur itu Pakem, Keraton ini Pakem, terus apa ini apa Prambanan itu Pakem. Jadi yang kayak gitu kayak gitulah. Nah, Bromo itu bukan. Bromo itu bisa. Semua mahasiswa asing kita itu kita bawa ke Bromo. Kita orientasinya di sana. Kalau di sini kan apa itu namanya? Mahasiswa baru itu orientasi itu maba, orientasi mahasiswa lah ya. Nonton elektronik bisa ini. Ospek. Lah kita ospeknya bawa ke Bromo sana. Khusus mahasiswa asing. Terus mahasiswa asing. Di sini punya asosiasi mahasiswa asing apa? Iya. Asosiasi of International Students. Asosiasi International Students. Siapa ketuanya? Siapa itu? Mamadu. Non Muslim. Nabila ya, non Muslim. Dibawa ke Bromo atau dibawa ke Merapi, Pak? Oh, Merapi mereka biasanya sudah sering. Sudah sering kalau Merapi. Buat ke Bromo. Wah, itu harus kita challenging gitu. Kita Senang sekali ya lebih dekat daripada Jogja. Mereka senang sekali ya buat ke Bromo. Jember ke Surabaya ke Malang. Nah, itu bisa diambil, Pak. Iya. Jadi yang ada di Malang, Surabaya itu bisa diambil fotonya. Bahwa nanti bisa berkunjung ke sini. Iya. Memang demikian. Termasuk Ijen ya, Gunung Ijen. Kalau Ijen, kita bawa ke sana. Mereka senang dengan kereta yang lucu-lucu itu, bagi mereka kan lucu-lucu ceritanya gitu ya. Lucu-lucu tuh di Malang gitu. Kadang bus gitu, tapi mereka lebih menikmati kereta. Dari sini malam sampai sana pagi sampai malam, dan itu dibawa naik kan pas gitu. Saya kira itulah. Masih ada lagi? Nah, saya sekarang ikat ya. Iya. Soal ini beasiswa dari CSR-nya perusahaan-perusahaan tambang ya. Ya, saya kira ini sangat menarik sekali ya. Kalau kita lihat kan sekarang perusahaan tambang sebelumnya PBNO ya diberi untuk mengusahakan tambang, lalu menyusul PP Muhammadiyah gitu kan, dan semuanya sudah oke gitu. Maksud saya begini, kiat apa yang dilakukan oleh UMY sehingga mendapatkan CSR-nya perusahaan-perusahaan tambang itu untuk beasiswa. Nah, barangkali ini kan masih crash ini kan, iya masih crash. Mungkin kita bisa meniru langkah UMY sebelum yang lainnya juga begitu kan. Nah, kita bisa kan di seputar daerah kita, di Jember ke sana itu kan juga ada perusahaan-perusahaan tambang. Nah, barangkali bisa tentang tip bagaimana menggait itu dari perusahaan-perusahaan tambang sebagai beasiswa untuk pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Memang ada dua sih yang kita lakukan. Yang pertama itu kita memang mempersiapkan dulu apa yang kita punya. Jadi sebelum kita menyampaikan ke mitra bahwa kita itu memang sudah siap untuk mengelola. Jadi kita sampaikan profil kita bahwa kita sudah mengelola sekian. Jadi semua fasilitas itu cukup untuk dibutuhkan untuk mengelola mahasiswa asing. Nah, yang kedua baru kita memperkuat komunikasi. Jadi sebenarnya, komunikasi itu minta. Kita tidak pernah ragu untuk meminta kontribusi mereka. Jadi ketika kita meminta kontribusi itu kita tidak meminta sebagai bahwa kita itu meminta ke mereka, enggak. Kita bilang bahwa kita meminta itu bukan untuk kampus. Kita minta kontribusi Bapak Ibu itu untuk membiayai orang lain, dan itu yang dapat nama Bapak Ibu. Jadi UMY itu tidak meminta-minta, karena uang itu tidak akan masuk ke rekening dosen, tidak akan masuk ke UMY. Uang itu akan langsung ke mahasiswa. Sehingga kita bilang bahwa Bapak Ibu itu kita beri kesempatan untuk berkontribusi. Jadi Bapak Ibu kan sudah punya CSR sebenarnya.
sesuai pasal undang-undang. Jadi CSR itu hanya kami ingin agar CSR itu dibelokkan saja ke jernih. Itu saja Pak. Iya. Jadi dan itu yang kami lakukan. Jadi sekarang misalnya selain mahasiswa asing ya, kami di UMY beasiswa dari bank itu cukup banyak. Karena kami bilang ke bank, Bapak Ibu, tolong uangnya masuk ke UMY untuk beasiswa. Saya bilang uang Bapak Ibu sepeser pun tidak akan dikasih ke dosen, tidak akan sepeser pun untuk hal-hal yang masuk ke UMY. Uang Bapak Ibu itu akan dikelola yang nanti manfaatnya itu akan kembali ke perusahaan. Karena nanti ketika akan kita umumkan ini beasiswa dari bank. Kalau karena di UMY kan ada beberapa bank, kami bilang beasiswa BRI, beasiswa BSI, beasiswa BNT, DIY, itu semua kita bilang nggak ada itu yang dapat nama UMY saja, dapat nama Anda. Sehingga kami bilang bahwa kami beri kesempatan untuk berkontribusi melalui CSR yang sebenarnya sudah ada, tapi kita hanya ingin membelokkan. Nah, komunikasi yang direct itu kami nggak malu-malu Pak bilang, Pak, kami minta untuk beasiswa, bukan untuk kami. Sehingga mereka juga pikir wah ini bermanfaat dan nanti yang akan mendapatkan manfaat kembali perusahaan. Jadi langsung saja kita minta Pak. Oke, saya kira itu dan jangan silakan. Kalau bank itu kan kalau mereka roda udil banget ya sesuk tahun ngarep ganti ya. Mereka takut. Ya mungkin ya kami mungkin berada di posisi yang agak lumayan dibanding PTS yang lain karena WMI nggak punya utang Pak, sepeser pun ke bank semua bank manapun. Sehingga kalau ada bank di WMI itu saya bisa undang Pak ke kantor saya. Saya langsung bilang Pak, Bapak Ibu tahun depan kami minta CSR-nya sekian. Yang kami tidak nodong Pak, kami hanya minta proporsional. Kan uang WMI di bank Bapak Ibu sekian. Ya, tolong kontribusi ke UMY juga sesuai dengan dana. Kalau tidak mau, ya gampang Pak. Kami pindahkan uang kami ke bank yang lain. Aja mau Pak. Iya, memang kadang-kadang itu ya harus begitu kadang-kadang. Saya sempat sampai ke Jakarta Pak, ke direksinya BSI waktu itu. Saya waktu itu bilang ke Pak Rektor, saya izin mau ke direksi. Saya langsung ke kantornya BSI. Saya jawab ke ruangan waktu itu. Saya langsung bilang Pak, Bapak itu tahu kan uang itu berapa? Ya masa setahun itu ngasih UMY 15 juta yang benar aja Pak? Menghina sekali ya. Karena kita agak kesel Pak, karena dulu ketika waktu itu Bank Mandiri Syariah ya, sebelum BSI, itu dia ngasih 100 juta untuk beasiswa. Turun ke 50 juta. Nah kalau jadi BSI turunnya 15 juta. Wah saya bilang ini nggak benar ini. Saya bilang langsung ke direksinya. Ya sudah Pak, kami akan penuhi. Nah di bawah lama Pak, lama itu kita minta harganya dari 15 juta ke 1,5 miliar Pak. Akhirnya kerugalan. Dia kasih 1,5 miliar. Saya bilang Pak, 1,5 miliar cocok tak Pak? Saya bilang ya Pak, karena dana UMY kan besar Pak. Saya bilang. Saya tahu Pak, saya bilang istri saya kerja di bank dulu saya bilang. Kalau orang ngasih uang 1 miliar, itu pasti dapat mobil saya bilang. Ya masa uang kami segitu banyak, Bapak nggak ngasih sekian. Kayaknya di bawah itu susah Pak, yang bawahnya itu mau ngasih itu nggak mau 6 bulan itu nggak turun-turun. Wah saya marah ini. Ya sudah kalau gitu Pak Rektor bilang, wah kalau gitu parahnya. ini udah uang ini 40 miliar pindahkan. Bang, kalau Bapak Ibu Bang, kalau 1 miliar pindah dalam 1 hari, kaget Pak. Ini 1 hari 40 miliar. Kaget mereka ya. Saya bilang, ya Bapak sih nggak mau saya bilang. Akhirnya mereka datang, kantornya datang. Ya sudah Pak, apa yang UMY mau kami penuhi. Gitu dong. Akhirnya itu tadi kasih itu. Ya kadang-kadang. Perlu begitu Pak. Ya kadang-kadang. Karena keterlaluan. Iya. Ya itu memang bank kelakuannya kan. Suruh tanya keluar. Itu udah kisahnya yang di heboh di sosmed. Cuman yang itu dulu kami sudah 2 tahun sebelumnya. Nah, toh BP Muhammadiyah tiba-tiba ada itu. Kasus yang lain. Cerita yang lain banyak. Cerita yang lain banyak.
yang tidak terpublikasi banyak. Oh ya, tapi yang cerita tadi jangan dipublikasi ya. Karena kami kan biasa sudah clear, sudah nggak ada masalah. Ya. Perkara PP Muhammadiyah di perkara sudah bisa. Oh, iya. Itu berbeda ya. Alhamdulillah kami sekarang mengapresiasi sudah enak, meskipun ya tidak kita sampaikan ke PP Muhammadiyah. Bahkan mereka bilang, wah kami berikan, bahkan mereka memberikan mobil dental mobile, jadi untuk gigi itu tanpa kami minta pun dikasih. Gitu, saya kira begitu. Oke, terima kasih. Saya kira begitu. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan, kalau tidak kita bisa. Action. Saya Takdir Ali Mukti, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang sekaligus alumni dari FISIP Universitas Jember, mengucapkan selamat Dies Natalis ke-60 FISIP Universitas Jember. Semoga makin sukses dan terkemuka dan makin bertaraf internasional. Sukses selalu. 2, 3, action. Saya Faris Al-Fadhat, selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ingin mengucapkan selamat Dies Natalis ke-60 kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember. Semoga FISIP Universitas Jember semakin maju dan terkemuka dan menjadi fakultas yang dicontohi oleh FISIP seluruh Indonesia. Sukses selalu. Ini gedung rektorat, gedung kembar, tapi warnanya dibuat hijau karena sekarang WMY menjadi kampus green. Kampus. Terima kasih. Siap. Foto dulu 1, 2. Oh nanti. Kampus Warna orange ini warna kebanggaan FISIP seperti itu, dan bola yang kemudian dari gridinya ini adalah apapun rintangan yang di masa datang itu akan kita hadapi dengan hati yang tetap. Masya Allah. Diberikan kepada alumni. Boleh foto 1, 2, 3. Boleh mungkin semangat. Oh iya. Oh iya. 1, 2. Ada sepatik. 1. Oke, mohon perhatian Bapak Ibu menghadap kamera. Tersenyum 1, 2, 3. Boleh ganti gaya mungkin Bapak? Oh siap, yuk. Gimana? Gaya resmi? Semangat ya. Ya, semangat 1, 2, 3. Boleh mungkin UMY punya slogan atau gerakan? Tagline. Oh, UMY, yes. UMY. UMY yes aja lah. Oke, UMY yes, UMY muda mendunia. Oke. 1, 2, 3. UMY yes, UMY muda mendunia. Gitu.